Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi Selamat Bapak. pagi, Bapak. Masih semangat ya? Semangat. Oke, kali ini kita sudah masuk ke materi tayamum setelah kita kemarin membahas tentang salah satunya yaitu berwudu. Nah, ada yang menarik adik-adik dari pembelajaran di kelas hari ini, yaitu Bapak di sini membawakan suatu media untuk adik-adik semua, yaitu tentang tayamum melalui software Canva. Semoga nanti adik-adik merasa tertarik ya, atau bisa terilustrasikan lah dengan media Canva ini. Langsung saja ini Bapak buka ya. Nah, apa sudah kelihatan? Kelihatan jelas. Yang di belakang itu sudah kelihatan nggak? Belum. Kelihatan. Belum. Oh sudah. Ada. Oh, sudah. Bisa ada dilihat di sini materi kita yaitu tentang tayamum. Selanjutnya tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama, Bapak harap adik-adik setelah mempelajari, mendengarkan apa yang Bapak jelaskan, adik-adik dapat mendefinisikan, memahami, aplikasi, menganalisis dan lain semacamnya tentang materi tayamum berdasarkan syariat Islam ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian nih. Apa sih tayamum itu? Nah, secara bahasa tayamum adalah berniat melakukan sesuatu. Itu tayamum. Sedangkan menurut istilah, tayamum merupakan pelaksanaan mengusap debu ke wajah dan kedua tangan kita dengan syarat-syarat tertentu sebagai pengganti daripada wudu atau mandi besar. Jadi misalkan di suatu ketika adik-adik itu tidak mendapatkan air, maka solusinya yaitu dengan debu atau yang dikenal dengan istilah tayamum. Selanjutnya, kok bisa sih tayamum itu? Apa sih dasarnya Pak Arif gitu? Jadi dasarnya itu ada dalam Al-Quran, Quran surat Al-Maidah ayat 6. Siapa yang bisa membacakan? Mas Gibari. Coba Mas Gibari bacakan di depan dalilnya. Bisa Pak? Bisa Pak, yang Coba, mana? ini loh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'a. Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Tepuk tangan dong untuk Mas Gibari. Nggak berani ya. Jadi itulah adik-adik. Saya dapat nilai Pak. Ya nanti. Oh ya. Saya Bapak kasih dopres ya. Ya. Dan artinya dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah. Jadi bertayamumlah. Nah, kemudian syarat tayamum nih. Yang pertama, kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum itu dengan sebab-sebab tertentu. Di antaranya yang pertama, adanya uzur baik karena safar atau sakit. Misalkan nih, ini kan Mas Soki rumahnya jauh di Kalimantan ya. Misalkan kalau pulang dia itu kayak berpergian susah dapat air, maka boleh untuk bertayamum. Begitu juga ketika sedang Sakit. Yang kedua, telah berusaha mencari air tetapi tidak memperolehnya. Jadi misalkan nanti ya, misalkan tahun 2000 berapa itu tidak tahu, adik-adik dalam kondisi kekeringan, tidak menemukan air, sudah cari kemana-mana, tapi nggak dapat, maka di situ diperbolehkan untuk bertayamum. Kemudian yang ketiga, yaitu masuk waktu sholat. Nah, misalkan nih, sholat kan nanti zuhur ya, jam 12 siang. Nah, adik-adik ingin melaksanakan sholat tapi tayamumnya sekarang, maka itu tidak boleh atau tidak sah. Nah, tayamum itu dilakukan misalkan ketika azan sudah masuk,
maka kita diperbolehkan mulai bertayamum. Kemudian yang kelima, ada air tetapi ada uzur untuk menggunakannya atau sakit ya istilahnya. Kemudian yang kelima, tersedia tanah yang suci yang mengandung debu. Jika bercampur dengan kapur atau pasir maka tidak cukup. Jadi debunya itu harus benar-benar suci. Ya, Pak. Nah, kemudian rukun tayamum itu ada 4. Yang pertama niat. Niatnya bagaimana Mas Sauki? Bisa dibaca? Mas Sauki ini 1, 2, 3. Nah, mulai itu tayamumi liisti ba'di sholati fardholillahi ta'ala. artinya Saya niat tayamum agar diperbolehkan melakukan fardu karena Allah. nah, itu teman-teman niat dari tayamum. Kemudian yang kedua mengusap wajah. Biasa ya kayak wudhu ya, kita mengusap wajah, tapi debunya itu harus dianukan dulu, dibersihkan. Kemudian yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku. Dimulai dari yang kanan dulu, baru yang ke kiri. Kemudian yang terakhir tertib. Jadi tertib ini kalian nggak boleh mengusap wajah dulu, atau kalian tuh mengusap tangan dulu tidak boleh. Harus tertib. Dimulai dari niat. Selanjutnya sunnah. Ini sunnah tayamum membaca basmalah yang pertama ketika misalkan ingin masuk ke gerakan yang kedua harus membaca basmalah. Yang kedua mendahulukan yang kanan. Kemudian yang ketiga dilakukan secara berurutan atau tertib. Perkara yang membatalkan tayamum. 1. Semua perkara yang membatalkan Wudu. Coba ada yang bisa menyebutkan perkara yang membatalkan wudu? Kecirit Pak. Kecirit itu termasuk apa itu? Buang air besar. buang air besar. Nah itu, misalkan kalian punya wudhu, maka wudhunya batal. Begitu juga ketika kalian suci dari tayamum, lalu berkecirit misalkan, maka itu juga batal. Jadi semua yang membatalkan wudhu itu sama dengan tayamum. Misalkan menyentuh perempuan, misalkan Mas Sauki menyentuh Mbak Suuda misalkan, tanpa menghalang, tertentu apa itu? Tergantung mazhabnya. Maka itu wudhunya batal. Begitu juga tayamumnya batal menurut mazhab Kalau suami istri dia Pak. suami istri. Sapi Batal. batal. Kembali, Kak. Oh, pinter itu siapa itu? Ambil hadis Pak. Wah, nah, yang kedua melihat air di luar waktu sholat. Jadi misalkan ada air sudah selesai tayamum nih, kemudian mau melaksanakan sholat tapi terdengar aliran air atau hujan, maka tayamumnya itu batal. Kemudian yang ketiga yaitu murtad. Apa sih murtad? Itu keluar dari agama Islam. atau istilahnya kafir. Kafir. Kalau di Indonesia itu disebut non Muslim. Nah, selanjutnya ini merupakan gambar dari tata cara tayamum. Ini foto bapak ya, mohon maaf kalau gitu. Intinya ini ilustrasi untuk adik-adik. Adik-adik bisa lihat secara seksama, jelas? Jelas. Ini merupakan ilustrasi dari tayamum. Pertama, debunya itu harus suci ini. Kemudian itu loh. Kemudian setelah itu, misalkan ketika ingin membasuh muka itu harus dibarenkan dengan niat sesuai dengan yang tadi. Kemudian yang kedua yang ini loh, tangannya dari yang kanan dulu baru yang kiri. Jadi dia dari untuk ilustrasinya. Jelas. Kemudian dari sini ada pertanyaan ada? Apa ada pertanyaan? Minimal 3 saja atau 1 aja? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Saya mau tanya, Pak. Ya silahkan. Mas siapa namanya? Mas Fahri. Mas Fahri. Monggo Mas Fahri. Debu apa yang digunakan untuk tayamum? Debu ya. Ya. Jadi kriteria debu yang digunakan untuk bertayamum itu debunya itu harus suci, tidak tercampur dengan hal-hal lain. Misalkan tercampur dengan kotoran hewan seperti kucing kan itu senangnya di pasir-pasir tuh. Jadi Iya. misalkan tempat yang ingin digunakan itu suci, tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang bisa membuat debu itu tidak apa istilahnya tidak kasar gitu loh. Misalkan jadi lengket dan lain sebagainya karena itu.
Nah, untuk bersesuci dengan debu ini tidak hanya dilakukan di tanah saja. Di sini loh, kalau ada debunya, kalian bisa. Berarti debu vulkanik gak bisa Pak ya? Loh, kalau itu panas. Nanti kamu terbakar. Pak, kalau polusi bisa nggak Pak? Polusi? Kendaraan, ya. Polusi kendaraan itu kan bukan debu, tapi asap. Ya, betul kan? Betul. Nah, cukup jelas ya adik? Jelas. Oke. Nah, mungkin sekian ya. Semoga manfaat dan dapat diambil banyak oleh adik-adik semua terkait dengan tata cara pelaksanaan tayamum. Bapak atas nama pribadi mohon maaf jika penjelasan Bapak kurang menyesatkan atau kurang baik atau kepada Bapak. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.